Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Ya teman-teman, hari ini kita akan mulai belajar kembali. Silahkan sebelum belajar berdoa sebelum belajar dengan tertib. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6, subtema 2, pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang perubahan energi. Nah, teman-teman, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari tidak hilang begitu saja, namun berubah menjadi energi dalam bentuk yang lain. Energi cahaya dari matahari berubah menjadi energi kimia atau zat gizi melalui proses fotosintesis tanaman, sehingga kita bisa menikmati berbagai makanan. Nah, energi kimia pada makanan yang kita konsumsi adalah sumber energi bagi tubuh kita. Seperti firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku mengetahui apa yang kamu kerjakan." Jadi, setelah makan kita mendapatkan energi. Kemudian kita mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Seperti saat teman-teman bermain. Energi kimia dari makanan membuat tubuh kita dapat beraktivitas. Salah satunya yaitu kita dapat bergerak. Jadi tadi dari energi cahaya matahari kemudian menghasilkan energi kimia dalam bentuk makanan. Nah, energi kimia lalu setelah kita konsumsi akan berubah menjadi energi gerak yang kita dapat menggunakannya dalam beraktivitas. Energi panas dari matahari juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, seperti rumah ini yang dilengkapi oleh panel listrik. Panel surya ini menangkap cahaya matahari, menangkap panas matahari, lalu diubah menjadi energi listrik untuk memenuhi kebutuhan di rumah tersebut. Nah, jadi dari energi panas matahari diubah menjadi energi listrik, lalu dapat dimanfaatkan menjadi berbagai energi yang lain. Nah, teman-teman, manusia itu tidak dapat menciptakan energi. Seperti tadi ya, matahari tentu bukan manusia yang menciptakan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Di surat Al-Baqarah ayat 29. Jadi Allah lah yang menciptakan segala yang ada, termasuk energi, semua energinya. Nah, manusia memang tidak dapat menciptakan, tetapi energi yang sudah ada dapat diubah, dapat kemudian dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai bentuk yang lain. Apa saja ya jenis energi? Teman-teman sudah tahu? Nah, kita akan mempelajari dulu macam-macam energi. Nah, ini ada energi panas tadi ya dari matahari atau juga dari api. Salah satunya. Kemudian ada energi cahaya juga salah satu contohnya dari matahari. Kemudian energi cahaya yang dihasilkan dari lampu yang sedang menyala. Kemudian ada energi gerak. Ini energi dari kincir angin yang sedang berputar. Ada energi listrik yang teman-teman manfaatkan setiap hari. Lalu ada energi bunyi. Kemudian tadi ya bahwa energi itu tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi hanya dapat kita ubah. Apa saja ya perubahan energi di sekitar kita? Mari kita amati bersama. Nah, yang pertama ada energi. Nah, ini ada kompor. Energi apa ya? Nah, di sini ada energi kimia karena kompor berasal dari bahan bakar berupa gas atau juga bisa kompor dari bahan bakar minyak tanah. Itu merupakan energi kimia. Saat dinyalakan, kemudian kompor ini menghasilkan energi panas sehingga teman-teman dapat memanfaatkannya untuk memasak. Jadi terdapat perubahan energi kimia menjadi energi panas dalam kompor. Kemudian lampu, ada perubahan energi apa saja?
Ya, ada energi listrik karena lampu dapat menyala setelah kita sambungkan ke energi listrik. Kemudian dari energi listrik akan menghasilkan energi cahaya. Jadi terdapat perubahan energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu yang sedang menyala. Kemudian saat teman-teman menanak nasi, di sana terdapat energi listrik, yaitu saat teman-teman mencolokkan rice cookernya ke sumber listrik ya. Kemudian rice cooker itu menghasilkan energi panas sehingga beras yang teman-teman masak berubah menjadi nasi yang matang. Lalu teman-teman saat kegerahan ini menyambungkan energi listrik ke kipas angin sehingga bergerak ya. Jadi energi listrik berubah menjadi energi gerak. Putaran dari baling-baling kipas angin ini yang kita manfaatkan menjadi terasa segar ya. Di situ ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lalu saat ada yang bermain gitar atau memukul kendang, nah di situ ada energi gerak, yaitu petikan-petikan senarnya atau pukulan dan hentakan saat menabuh gendang. Nah, itu merupakan energi gerak yang kemudian dapat berubah menjadi energi bunyi atau suara, sehingga kita dapat mendengarkan suara-suaranya. Kemudian, saat teman-teman menonton tayangan televisi, tentu televisi baru dapat menyala saat kita sambungkan ke energi listrik. Jadi energi listrik kemudian berubah menjadi energi cahaya. Jadi tayangan itu merupakan energi cahaya. Nah, kalau barang-barang di rumah teman-teman yang lain mengalami perubahan energi apa ya? Seperti kulkas, setrika, oven, mesin cuci, dan lain-lain. Nah, perubahan apa saja yang terjadi? Nanti silakan teman-teman amati, lalu tuliskan. Nah, ternyata teman-teman banyak sekali barang-barang yang membutuhkan energi listrik ya. Kita sangat membutuhkan energi listrik ini karena barang-barang di rumah kita tidak dapat berfungsi saat tidak mendapatkan energi listrik. Tetapi dari mana ya listrik itu dialirkan? Kalau teman-teman masih ingat di pembelajaran sebelumnya, betul sekali, listrik itu dialirkan dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Ini yang paling utama di Indonesia. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini bagaimana cara menghasilkan energi listrik? Padahal kalau kita lihat, kita perhatikan di sini hanya ada air. Nah, bagaimana ya energi listrik itu dihasilkan? Jadi, seperti ini teman-teman. Di PLTA itu ada waduk. Waduk ini tempat menampung air. Kemudian ada bendungan atau dam seperti tembok besar yang digunakan untuk menahan aliran dari waduk tersebut. Nah, kemudian kita lihat di sini secara gambarannya ya, dari waduk itu kan banyak airnya. Di bawah dibuat aliran air. Jadi ada jalan masuk. Di situ air akan mengalir. Nah, sampai kemudian memasuki generator. Generator ini dapat berputar, teman-teman. Dan saat generator ini berputar, akan kemudian diubah menjadi energi listrik. Nah, energi listrik itulah kemudian yang dialirkan melalui kabel-kabel yang teman-teman dapat lihat di sekitar rumah teman-teman. Nah, kabel ini yang mengalirkan listrik yang dapat kita manfaatkan. Lalu, airnya yang tadi sudah melewati generator akan dialirkan keluar. Jadi kalau kita lihat ada waduk, kemudian seperti ada perbedaan ketinggian ya di bawah damnya. Nah, kemudian disitulah tempat keluarnya air. Masya Allah ya, ternyata dengan air itu dapat dialirkan menjadi energi listrik. Nah, jadi kalau kita amati tadi di
PLTA itu terdapat energi gerak dari aliran air yang membuat generator dapat berputar. Dari energi gerak tersebut, kemudian dihasilkanlah energi listrik yang kemudian dialirkan dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Nah, waduk juga memiliki manfaat lain loh. Silahkan nanti temukan di teks, baca dengan cermat ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita, teman-teman. Energi itu banyak sekali di sekitar kita. Perubahannya juga banyak, namun sering tidak kita sadari. Yang jelas, kita harus bijak dalam memanfaatkan energi, tidak berlebihan, apalagi boros. Ya, jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.